Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Biasa kita akan review. Hari ini kita agak berbeda dengan review-review sebelumnya. Biasanya kita mereview skripsi, tesis, ataupun karya tulis yang dibuat oleh teman-teman. Lalu kita lihat mana yang kurangnya dan apa yang harus diperbaiki. Nah, sekarang kita coba untuk melihat artikel yang ditulis oleh orang lain, lalu kita coba pahami maksudnya dan poin-poin apa saja yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan penelitian ataupun memodel yang dari karya orang lain itu bisa kita terapkan. Nah, kali ini kita akan coba mereview artikel yang ditulis oleh ini alumni ya, hmm, eh, Fakultas Suluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Artikel yang ditulisnya adalah penafsiran Khair Afandi atas Quran Surat Al-Baqarah, studi naskah atas tafsir Sunda Khair Afandi. Dari judul ini sudah tergambar apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, yakni bagaimana penafsiran Kiai Haji Khair Afandi terhadap surat Al-Baqarah. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, kenapa memilih Kiai Haji Khair Afandi? Yang kedua, kenapa harus surat Al-Baqarah? Padahal banyak surat yang lainnya. Nah, ini bisa menjadi latar belakangnya. Kenapa sih ini harus diangkat? Itu biasanya tersampaikan di latar belakang. Makanya ketika kita hendak mereview, saya biasanya itu melihat itu dari abstrak. Abstrak, setelah judul kita lihat abstrak, lalu kita petakan poin-poin dari abstrak itu, latar belakang, metode, hasil penelitian. Lalu biasanya di sanalah poin apa yang masih belum dikaji. Kita coba lihat sekarang dari abstraknya. Tafsir Khair Afandi atas Quran Surat Al-Baqarah adalah salah satu tafsir. Nah, ini yang muncul akibat marginalisasi terhadap kajian lokal Quran, yakni tafsir Sunda. Itu, tafsir ini merupakan manifestasi penafsir Khair Afandi, yaitu ulama besar Priangan Timur sekaligus mantan bupati. Nah, atas Al-Baqarah tafsir Al-Jalalain. Tafsir ini, nah ini menjelaskan. Yang pertama, pertanyaan kita ya, berkaitan dengan siapa tokoh ini, kan gitu. Nah, kita merahkanlah. Mana ini? Draw. Kita coba merahkan. Ini bukan. Kita coba kuningkan ya, jangan merah. Siapa tokoh ini? Lalu, kenapa pada surat Al-Baqarah? Kok gini? Balik ya. Kita hapus dulu ya. Yang pertama kan ini ya tokohnya. Kok enggak ini ya? Nah, ini tokohnya ya. Yang kedua, kita coba ganti warnanya menjadi merah. Itu surat Al-Baqarah. Nah, terjawab di abstrak. Apa? Nah, ini kita Kiai Haji Khair Afandi itu, nah ini penanggal Khair Afandi itu adalah ulama besar Priangan Timur, sekaligus mantan Bupati DI NII. Nah, alasan menggunakan
tafsir surat Al-Baqarah, nah ini ada alasannya. Berawal dari buku catatan 700 santri pertama. Nah, ini mengetahui karakteristik penafsiran konteks dari tafsir Khair Afandi. Jadi nanti eh, aspek yang diteliti itu selain dari apa namanya itu pemikirannya, dari pemikirannya itu akan dilihat dari aspek sumber, metode, dan corak kan itu kan, corak. Ini berarti dari aspek apa ya? Aspek tafsirnya. Lalu di sini kita lihat diungkapkan juga dari aspek konteks. Jadi kondisi. Maksud dari tafsir itu apa? Nah, dari sini eh, tokoh yang dikaji merujuk kepada fokusnya kepada keimanan. Kan kepada keimanan ini pergerakan Islam, kok ini ya, ya ke pergerakan Islam, ini ya, persatuan Islam, pengorbanan untuk agama, materi, pikiran, dan tenaga, cara mempertahankan agama, pola pembangunan negara, dan pola pembinaan umat. Nah ini juga ternyata tokoh ini mengkritik sinkretik keyakinan yang bercampur antara Islam dengan budaya yang terkhusus di Sunda. Nah ini kan warna kesundaannya oleh penulis dijelaskan masih ada dari apa? Dari ungkapan tradisional. Oh, kok gini ya? Ungkapan tradisional, gambaran alam dan kebudayaan Sunda. Dari sini sebenarnya kita sudah paham alur tulisan ini. Gitu kan? Jadi kita bisa membuat poin lah, poin catatan apa saja dari nah ini kan. Nah, ini kita buat saja di sini kan. Ini sebenarnya untuk memudahkan kita dalam membaca juga, dalam menganalisis dan mengembangkan terhadap suatu karya. Oh, sampai sini ya. Sini misalnya. Satu, dari latar belakang masalah, ada 2 poin utama. Yang pertama, tokohnya merupakan tokoh besar, pernah menjadi bupati yang kembali ke pernah jadi pernah mantan ya berarti kan ini lagi. Lalu yang kedua, eh, karya tafsirnya hanya pada catatan catatan santri dan salah satunya adalah tafsir surat Al-Baqarah. Nanti ini perlu kita cek seperti apa pada tafsir surat Al-Baqarah. Lalu metodenya itu sebenarnya hanya dua. Yang pertama adalah metode tafsir, yang kedua adalah analisis konteks. Namun ini tidak dijelaskan seperti apa. Nah, dua inilah nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, oh ini kok jadi bingung warnanya ya. Nah, oh nggak bisa ini ya, nggak bisa jauh. Supaya terlihat di atas lah. Terus kita coba ke atas kan. Mudah-mudahan terlihat ya nanti. Nah, nanti di kesimpulannya itu apa? Secara tidak langsung, kita sudah paham 60% dari tulisan yang ditulis oleh penulis. Itu ya, tulisan yang ditulis oleh penulis. Tinggal kita hanya ingin
mengkonfirmasi, memperdalam kenapa memilih surat Al-Baqarah. Di sini belum dijelaskan secara lebih rinci, hanya ada catatan 700 santri pertama berkaitan dengan penafsiran oleh tokohnya. Tapi kenapa surat Al-Baqarah, kita coba cek. Ada tidak? Kita coba, ini berkaitan dengan sejarah. Nah, ini lanjutan. Oh, di sini sudah dijelaskan. Dari hasil inventarisasi tersebut, maka perlu ada upaya penelitian lanjutan untuk menambah literatur kajian Al-Quran bahasa Sunda. Belum terdokumentasi. Misalnya, nah ini. Dari buku catatan Pandi atas tafsir Jalalain Al-Baqarah, kemudian teliti. Terus yang siap dibaca sehingga dapat tulis di naskah dengan menulis penafsiran. Nah, ini berarti menunjukkan catatan para santrinya itu dari 700 itu hanya pada surat Al-Baqarah. Ini bisa jadi penelitian lanjutan jika memang memiliki ketertarikan. Apakah benar tafsir ditulis itu hanya surat Al-Baqarah? Ya, kita kan perlu cek konfirmasi. Oh tidak, ternyata ada 30 juz. Berarti kan kita bisa mengungkapkan pada surat yang lainnya. Atau memang kita mencari why, kenapa hanya surat Al-Baqarah saja yang ia tafsirkan. Nah, itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikembangkan untuk penelitian lanjutan. Nah, kita lihat, nah ini biografinya, kita coba uh, diskusikan bahwasanya Kiai Haji Khair Affandi ini lahir hari Senin tanggal 12 September 1923. Jadi kalau 1928 itu kan hari Sumpah Pemuda kan, terus sebelumnya di Kampung Palumpung, Desa Cikukur, Kabupaten Ciamis. Wafat itu 1994. Nah, itu kalau sekarang 2023 ya sekitar 29 tahun sebelumnya kan. Nah, putra ini dari Raden Mas Abdullah bin Hasan bin Rubai bin Nawawi bin Sadan. Singawijaya bin Muhammad Alfi bin Muhammad Zain, putra dari Tri Praja yang masih turun Raja Mataram. Oh, jadi masih memiliki kekerabatan ya dengan keluarga dari Raja Mataram, dan ibunya itu masih memiliki kerabatan dengan Wali Kota Garut. Nah, ini sedangkan Khairafandi awalnya sebelum nama beliau itu namanya adalah Onong Husain dengan pan Uwa Ajengan. Nah, ini kakak-kakaknya, latar belakang pendidikannya. Nah, ini ada lulusan dari sekolah apa ya, dibacanya HIS ya. Jadi sekolah Belanda pada waktu itu yang namun ia tidak melanjutkan sekolah itu karena dilarang oleh neneknya yang bernama Hai Susi untuk melanjutkan sekolah. Alasannya adalah eh, ayahnya menjadi bagian dari satu yang dipekerjakan oleh penjajahan Belanda, yakni seorang kopral, sehingga menjadi khawatir tersendiri bagi neneknya terhadap perjalanan cucunya kelak, dan menurut neneknya ia orang yang tepat sebagai penerus kakek buyutnya. Jadi kakek buyutnya adalah memang seorang pemuka agama, Kiai Alfi Hasan. Dengan bujukan neneknya, akhirnya menerima untuk ditempatkan di pesantren. Kita lihat bagaimana perjalanan dalam menuntut ilmu ini. Memang beberapa pesantren yang ia tuju dalam mempelajari ilmu agama. Di antaranya pesantren pertama itu pesantren Pangkalan Langkap Lancar Ciamis, lalu pesantren Cipancar Cigugur, pesantren Cikalang oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Nanti berarti berkaitan dengan bahwa Kiai Haji Zainal Mustafa itu kan pejuang yang pada waktu menolak terhadap Jepang untuk menghormat matahari.
Nah, ini kan memiliki keterkaitan. Lalu pesantren Sukamana. Nah, ini beberapa kajian tafsir yang memang eh, tafsir kajian-kajian keislaman yang tidak lepas dari kultur pesantren di Jawa Barat atau pesantren di Nusantara. Nah, adapun berkaitan dengan beberapa pesantren inilah yang memberikan pengaruh dan ada beberapa juga yang ia lanjutkan, itu salah satunya yang nanti akan memberikan corak. Nah, ini salah satu penafsirannya. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa ia masuk ke NII? Ini ada bagian penjelasannya. Perjuangan Islam di bawah NII, dia sempat menjadi setingkat bupati untuk wilayah Tasikmalaya Ciamis, menjadi ketua Badan Musyawarah Alim Ulama BMAU. Islam politik mulai ketika, nah ini dijelaskan bahwasanya keterkaitan Kiai Haji Khair Affandi dengan politik itu mulai ketika sedang nyantri di pesantren Singaparna Tasikmalaya, pimpinan Kiai Zainal Mustafa, dan pesantren Gunung Puyuh. Wah, ini kan memiliki pengaruh ya, pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Duduk dididik dengan ruhul jihad oleh gurunya sejak mulai mengaji. Jadi pergerakan atau harakah politik ini tidak lepas dipengaruhi oleh gurunya, dua guru dalam aspek keterkaitan dengan Islam politik, yakni Kiai Haji Zainal Mustafa dan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, dari sana, dan ini dapat ditunjukkan ketika Kiai Haji Zainal Mustafa memberontak, adanya pemberontakan pada Jepang. Nah, yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, lalu, dan disinilah mulai tumbuh oleh penulis bahwasanya karena ajaran guru berkaitan anti kolonial dan itu terpengaruh oleh Kejaksaan Papandi untuk mengembangkan jiwa melawan terhadap kolonial pada waktu itu Belanda dan Jepang. Nah, kalau di sini menumbuh kembangkan jiwa pemberontakan. Ini juga dengan Hizbullah, bergabung dengan Hizbullah, saya paramiliter yang banyak diisi oleh kalangan santri dan kiai untuk melawan Belanda di kala Nica. Jadi ketika datang Belanda untuk merebut kembali Indonesia yang telah dinyatakan oleh Presiden Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu tentang kemerdekaannya, lalu datang kepada waktu itu adalah Nica sebagai waktu itu penengah, namun oleh orang tokoh-tokoh di Indonesia menganggap ini telah diboncengi oleh Belanda dan umat Islam pada waktu itu memiliki kepekaan dan para santrinya itu masuk dengan bergabung pada paramiliter Hizbullah dan kebanyakan para pemuda pada waktu itu saat itu masuk ke paramiliter atau sayap berkaitan dengan Hizbullah. Nah, ketika pasca perjanjian Renville, ini termasuk Jawa diklaim sebagai bagian dari Belanda. Pusat pemerintah Indonesia pun pindah ke Yogyakarta, dan ini ketika melakukan Long March, yaitu kan pemindahan itu, di sini itulah gerakan gerilya menguat di beberapa daerah dari itu di Jawa Barat untuk mempertahankan wilayah-wilayah Indonesia dari tentara Inggris dan Belanda. Mereka pun bergerilya pada wilayah-wilayah yang ditinggalkan pasukan militer RI. Yuk. Stop. Kita lanjut tadi berkaitan dengan bagaimana harokah pergerakan Kiai Haji Khair Affandi, namun berkaitan dengan hasrat ataupun kenapa ikut bergabung, ini memang ada beberapa alasan yang ditulis oleh penulis. Yang pertama memang memiliki ruhul jihad berkaitan dengan Islam politik. Yang kedua memang kedekatannya dengan Kartosuwiryo. Nah, ini dijelaskan juga karena merupakan salah satu alumni Institut Sufah. Nah, itu jadi ada kedekatan dengan Khair Affandi
berkaitan dengan kenapa ia bergabung. Namun ia pun akhirnya kembali ketika ia melakukan reorientasi perjuangan berkaitan dengan perjuangan fisik menjadi gerakan pendidikan dakwah dan sosial budaya. Nah, ini saya kira perlu juga dikaji alasan-alasan apa eh, Kiai Haji Khair Affandi itu kembali dari atau merubah harokah perjuangan fisik menjadi pendidikan. Nah, lalu kita juga ingin lihat yang masih belum dijawab itu kan surat Al-Baqarah. Kenapa harus surat Al-Baqarah? Apakah hanya surat Al-Baqarah saja atau memang sudah 30 juz? Nah, di catatan ini dijelaskan bahwasanya kajian tafsir dimulai pada Quran surat Al-Baqarah hingga surat An-Nas. Berarti ini full ya, 30 juz. Kurun waktu 20 tahun. Jadi 20 tahun berarti ya memang telah selesai. Namun kenapa mungkin dikaji ini tidak dijelaskan oleh penulis, tetapi kita berasumsi bahwasanya memang datanya hanya ada itu, atau memang proses penyalinannya baru pada surat Al-Baqarah masih berproses. Nah, ini memang perlu dikaji lanjut berkaitan dengan eh, penelitian surat Al-Baqarah. Jadi saya kira nanti tinggal dijelaskan secara terperinci alasan-alasan kenapa memilih surat Al-Baqarah yang memang belum nampak ya, belum nampak. Nah, kita coba lihat karakteristiknya. Nah, ini lebih ke langkah teknis ya, diungkapkan bagaimana penafsiran yang dilakukan oleh eh, Kiai Haji Khair Affandi dengan langkah-langkahnya. Nah, ini kita bisa juga kalau misalnya memang belum, kita komparasi. Bagaimana penafsiran antara tafsir Jalalain dengan tafsir yang ditulis oleh tokoh tersebut. Lalu apa bedanya, itu bisa juga nanti dijadikan sebuah artikel baru. Tapi memang catatannya ada nggak data tulisannya kan itu ya yang perlu di. Nah, ini juga, nah di sini memang kalau dari sini menggunakan bahasa Sunda ya sama. Maksud anu geus kaliwat nyaeta karuhuna, diangkat Rasul hampir kabeh di Bani Israil. Ini kan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan konsep-konsep kata yang digunakan atau konsep lafaz yang digunakan. Namun yang menarik itu ada beberapa yang berkaitan dengan penjelasannya itu adalah eh, nah, ini ada kelompok-kelompok lain can boga negara. Bani Israel geus bernegara. Nah, ini kan ingin ada apa namanya itu irisan-irisan berkaitan dengan bagaimana cara pandang tokoh terhadap ayat dan konteks yang dia hadapi. Nah, ini kan eh, lalu ini aspek tasawufnya. Nah, ketika aspek tasawuf lalu penafsiran iman, eh, nanti di sini, nah ini berkaitan dengan iman ini ya jelaskan eh, tentang ma'rifat. Nah, itu kan tentang ma'rifat itu apa? Karena memang salah satu rujukan berkaitan dengan tauhid itu di eh, kalangan santri di Jawa Barat itu tidak lepas dari Kiai Haji Khair Affandi. Oke, karena itu ini bagaimana beliau menjelaskan tentang ketauhidan. Nah, ini ada seruan pergerakan Islam ya. Kita coba soroti berkaitan dengan seruan pergerakan Islam. Pada surat Al-Baqarah ayat 177 dalam tafsir dijelaskan ini bahasa Indonesianya ya. Islam non-blok tidak berpihak blok barat atau blok timur. Begitu juga pertentangan-pertentangan yang terjadi di masyarakat. Islam jangan cepat memihak, tapi peganglah prinsip ayat ini, yaitu orang yang iman kepada Allah tidak pandang blok barat maupun timur, tinjau dulu akidah orang-orang apa ini al-birra
akan menduduki makom al-abrar. Nah, ini kan ingin menjelaskan. Lalu pada surat Al-Baqarah juga ayat 61 dijelaskan tentang perumpamaan orang berkorban dalam membela agama. Yaitu berkorban dalam agama, demi agama ini lebih luas daripada perang. Pokoknya apa saja asal mendukung pembangunan Islam, seperti masjid, jembatan, pesantren, proyek pribadi, tapi demi agama Allah seperti membeli kitab, makanan, pesantren, jadi terbagi tiga. Perang, pembangunan Islam, kepentingan pribadi dan umum. Kemampuan infak, harta material, jiwa rela berkorban, spiritual. Dan ini dikuatkan dengan sabda Nabi, Islam akan maju kapan juga hanya dengan dua tunjangan, ulama dan orang-orang yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ini orang-orang yang menginfakkan hartanya. Ini berkaitan dengan aspek apa namanya itu seruan pergerakan Islam. Lalu kritik terhadap praktik keagamaan sinkretik. Nah, ini ketika surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa. Nah, dijelaskan ulah dicampurkan hak karena batal. Batal batil ini ya. Sebab mual ayat semi hak tapi hak elehku batal. Seperti sirup dicampuran cai kiih kabeh jadi najis. Nah, jadi ingin menggambarkan jangan mencampurkan antara hak dan batil. Batil itu seperti diungkapkannya itu cai kiih, yang mana najis itu ketika dicampurkan dengan air minum yang tidak najis, walaupun sedikit, maka semuanya menjadi najis. Maka digambarkanlah seperti itu. Nah, lalu coba kita lihat apakah ada kaitannya dengan konteks masyarakat Sunda. Asal beriman ayat Toret di sublim Toret buatan. Karena contohnya, nah diurang ngadua syukuran. Nah, jadi contoh. Jadi ini mengungkapkan konteks yang dihadapi pada waktu itu kan. Diurang Sunda, diurang ngadua syukuran, diundang tetangga, dicampuran batal bari melem menyan bari icap pul kukus kamanggung jeung sajabana atanapi sunat nyukuran bayi satimbang emas dicampur batal gunting nadi emasan. Nah, itu menggambarkan sesuatu yang dianggap itu menyimpang dari Islam. Nah, ini kan salah satu pandangan. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana warna kesundaan pada tafsir surat Al-Baqarah. Yang pertama dari tata krama, ungkapan tradisional, lalu gambaran alam kesundaan. Ini hampir sama dengan mayoritas tafsir Sunda. Nah, dari penjelasan ini saya kira ini bisa kita lanjutkan ataupun bisa kita ganti objek dari tafsir Sunda. Nah, ini kan pertama misalnya kalau ada surat lain yang bisa kita kaji itu bisa dilanjutkan. Yang kedua kita bisa menjelaskan berkaitan dengan tokohnya, baik itu dari segi pemikirannya atau dari segi apa namanya itu bagaimana keterkaitannya dengan DI. DI itu bisa juga kita cari. Lalu berkaitan dengan penafsirannya dari apa namanya keterkaitan ketauhidan dan sebetulnya bisa kita kembangkan lagi. Jadi dari satu artikel ini sebenarnya kita bisa menemukan beberapa rekomendasi judul atau rekomendasi penelitian, baik itu dengan tokoh yang sama ataupun kita coba mengganti objek yang lain yang memang di tempat yang lain itu memiliki karakteristik. Asalkan ketika kita memiliki tokoh memiliki alasan kenapa memilih itu. Ataupun misalnya dengan pada surat itu alasannya apa, kenapa harus surat itu, kenapa tidak surat yang lain. Nah, itu adalah beberapa catatan yang bisa diungkapkan dalam review artikel dengan judul penafsiran Khairafandi atas Quran Surat Al-Baqarah, studi naskah atas tafsir Sunda Khair Afandi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada saran atau komentar ataupun ingin mereview artikel atau skripsi yang lain, boleh ditulis di kolom komentar.
untuk mensupport dan mendukung untuk tetap berkarya. Mohon untuk di-like, di-subscribe, dan jika ini bermanfaat bagi orang lain, silakan untuk di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.